Kami dari kelompok 2 mata kuliah Teori Sastra offering B, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah atas nama Intan Sukmadewi dengan NIM 2002116053009, Lutfi Rahmawati dengan NIM 2002116052253, dan Cindy Fernanda dengan NIM 2002116052219 akan mempresentasikan mengenai suatu materi dengan judul Sastrawan dan Proses Kreatif, di mana alasan dan dorongan menjadi seorang pengarang yang akan dibahas oleh Cindy Fernanda, kegiatan sebelum menulis yang akan dibahas oleh Intan Sukmadewi, dan kegiatan pada saat menulis yang akan dibahas oleh Lutfi Rahmawati. Semoga apa yang akan kita sampaikan nantinya dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan kita semua dan dapat bermanfaat ke depannya. So, tidak usah berlama-lama, let's start the presentation and enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Fernanda akan membahas materi tentang sastrawan dan proses kreatif. Nah, di sini saya bertanya, apakah Anda sudah pernah menulis puisi atau cerita pendek? Nah, kita pasti pernah kan ya, SD, SMP, bahkan SMA, bahkan sekarang ini kita pasti sudah pernah. Nah, kalau begitu kalian pasti bisa mengingat-ingat bagaimana proses penulisannya, mulai dari mendapatkan ide, merenungkannya, terus di sini ada menyusun kata-kata, memperbaikinya, sampai kalau perlu mengirimkannya ke media massa. Nah, itulah termasuk bagian dari proses kreatif. Kegiatan yang dilakukan sastrawan dalam berproses kreatif sangatlah beragam. Sebagai contohnya Arsvendo Atmowiloto, suka berpetualangan untuk mendapatkan bahan tulisannya. Dan yang kedua ada Ali Akbar Nafis, banyak membaca buku atau karya sastra lain, melihat film, mendengarkan cerita, atau mengamati tingkah laku orang di sekelilingnya. Dan yang ketiga ada NH Dini, tidak mau diganggu kesibukan sehari-hari hingga ia meminta izin keluarganya untuk menyendiri. Dan yang keempat ada Budi Dharma, bisa menulis dalam keadaan yang enak untuk menulis. Dan yang kelima ada Abdul Hadi, lebih suka mengarang pada saat hujan atau di tepi kolam. Oke, selanjutnya kita membahas apakah yang dimaksud proses kreatif. Penjelasannya, proses kreatif meliputi seluruh tahapan, mulai dari dorongan bawah sadar yang melahirkan karya sastra sampai pada perbaikan terakhir yang dilakukan pengarang. Menurut ahli Welek dan Weren 1988, dalam bentuk sederhana, proses kreatif dapat dikelompokkan menjadi 3 kegiatan. Yang pertama sebelum menulis, yang kedua pada saat menulis, dan yang ketiga setelah menulis. Oke, secara skematik, tahapan berproses kreatif dapat digambarkan seperti pada gambar 2.1 sebagai berikut. Nah, di sini ada SMT, itu adalah alam semesta, dapat melahirkan suatu ide atau bahan yang dapat menginspirasi seorang sastrawan untuk menghasilkan suatu karya sastra, di mana untuk mengubah ide-ide tersebut menjadi sebuah karya sastra yang baik memerlukan beberapa tahapan serta hal untuk mendukung prosesnya. Hal tersebut meliputi motif. Motif dapat mendorong sastrawan untuk menghasilkan karya sastra serta kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki seorang sastrawan. Dan setelah kedua itu tercapai, maka dilanjutkan dengan melakukan kegiatan, kebiasaan, dan langkah-langkah sebelum menulis karya sastra melalui perenungan, pematangan, dan pembahasan. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan kegiatan, kebiasaan, dan langkah-langkah saat menulis karya sastra. Jika karya sastra telah selesai dibuat, dilanjutkan dengan melakukan kegiatan, kebiasaan, dan langkah-langkah setelah menulis karya sastra sehingga dapat tercipta sebuah karya sastra yang baik dan dapat diterima oleh khalayak ramai. Di sini ada keterangan dari skema di atas. Jadi ini adalah keterangan-keterangan dari singkatan-singkatan pada skema di atas. Pembahasan proses kreatif yang dilalui sastrawan dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama, alasan dan dorongan menjadi pengarang. Dan yang kedua, kegiatan sebelum menulis. Dan yang ketiga, kegiatan selama menulis. Dan yang keempat, kegiatan setelah menulis. Di sini saya membahas tentang alasan dan dorongan menjadi pengarang.
2.1 Alasan dan dorongan menjadi pengarang. Menurut Kuncoro Ningrat 1986-109-110 ada 7 macam dorongan naluri, antara lain yang pertama untuk mempertahankan diri, dan yang kedua seksual, ketiga untuk mencari makan, keempat untuk bergaul dan berinteraksi dengan sesama manusia, dan yang kelima untuk meniru tingkah laku sesamanya, yang keenam untuk berbakti, dan yang terakhir ketujuh akan keindahan. Ternyata banyak sastrawan yang dalam mengarang mempunyai dorongan yang berbeda-beda, di antaranya yang pertama, Ali Akbar Nafis dituduh sebagai anggota komunis. Maka dorongan utama dia dalam mengarang novel Kemarau adalah dorongan untuk mempertahankan hidup. Dan yang kedua, setelah menikah dalam usia muda, dorongan Adjie Prosidi untuk mengarang karya sastra lebih banyak berupa dorongan untuk usaha mencari makan. Dan yang ketiga, Nasyah Jamin mengarang karena dorongan untuk meniru tingkah laku sesamanya, yakni tingkah laku sastrawan. Dan yang keempat, bagi masyarakat religius, ada satu dorongan lagi yang penting, yakni dorongan akan rasa ketuhanan. Setelah mengetahui apa saja faktor yang mendorong para sastrawan untuk memilih menjadi seorang pengarang, kini kita akan membahas mengenai kegiatan apa saja yang para sastrawan lakukan sebelum mereka menulis sebuah karya sastra. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa berupa kegiatan yang sudah lama mereka lakukan sebelum menulis karya sastra, maupun kegiatan yang mereka lakukan menjelang menulis karya sastra. Pada umumnya, kegiatan tersebut meliputi 4 hal, yakni berjalan-jalan, membaca, mendengarkan, serta memperoleh pengalaman. Kita akan membahas mengenai berjalan-jalan terlebih dahulu. Lalu, siapa saja sih tokoh-tokoh para sastrawan yang memperoleh inspirasi melalui perjalanan mereka? Nah, dari buku yang berjudul Pengantar Teori Sastra, karya Profesor Dr. Wahyudi Siswanto MPD, beliau menyebutkan ada 3 tokoh yang memperoleh inspirasi melalui perjalanan mereka. Di antaranya ada Arswendo Atmowiloto, Budi Dharma, serta Andrea Hirata. Arswendo Atmowiloto menggunakan honorarium dari menulis cerpen untuk berjalan-jalan karena ia lebih mudah mendapatkan ide dengan berpergian. Contohnya saja waktu beliau sedang berada di Semarang. Beliau mendapatkan ide untuk menulis cerpen yang berjudul Sleiko, di mana judul tersebut diperoleh dari nama sebuah jalan di dekat stasiun Tawang di daerah Semarang. Lalu Andrea Hirata menulis pengalamannya berjalan-jalan ke dalam bentuk novel. Novel tersebut berjudul Laskar Pelangi, di mana di dalamnya menggambarkan kebudayaan Belitung dengan kemajemukan etnisnya. Kemudian Budi Dharma, di mana semua karyanya menurut pengakuannya lahir dalam perjalanan. Misalnya saja novel Olengka yang ditulis secara kebetulan ketika salju turun saat dia mendekati gedung Tulip Tree dan bertemu dengan seorang wanita bersama 3 anak laki-laki. Lahirnya novel Rafilus dalam perjalanan di kota Surabaya, novel Nyonya Talis yang ditulis dalam perjalanan di Bloomington, Indiana, cerpen laki-laki tua tanpa nama, Joshua Karabich, Keluarga M, Ores, Jurix, Nyonya Elberhard, Carlos Leborne yang dikumpulkan dalam kumpulan cerpen orang-orang Bloomington yang berasal dari pengamatan dan penghayatannya selama berada di Bloomington. Kemudian ada cerpen Gauhati dan Drabat yang ditulis dalam perjalanan di India, serta cerpen 2 laki-laki yang lahir dari perjalanan dari Madiun ke Surabaya dengan kereta api. Kegiatan yang kedua adalah membaca. Membaca adalah suatu bekal untuk menjadi seorang pengarang. Biasanya, setiap pengarang memiliki riwayat hidup masa kecil yang gemar membaca. Di antaranya ada Adjie Prosidi yang suka membaca cerita hikayat, Arswendo Atmowiloto yang suka membaca buku apa saja, Hairil Anwar yang suka membaca buku sastra, Trisno Yuwono yang suka membaca karya sastrawan Indonesia dan asing, Budi Dharma yang suka membaca buku apa saja terutama karya sastra atau yang berkaitan dengan sastra,
dan Ali Akbar Nafis yang suka membaca koran, majalah, dan berbagai jenis buku. Kegiatan yang ketiga ada mendengarkan, di mana tokoh yang mendengarkan suatu hal terlebih dahulu sebelum menghasilkan karya sastra adalah Ali Akbar Nafis, Wildan Yatim, N. Hadini, juga Budi Dharma. Ali Akbar Nafis mendapat ide cerpen Robohnya Surau Kami dari cerita Pak M. Safei tentang orang Islam yang masuk neraka karena malasnya. Ide cerpen Pemburu dan Serigala yang muncul setelah mendengar cerita Dahlan Jambek tentang keadaan Soekarno yang didorong oleh serigala di sekitarnya. Ada juga ide cerpen Jodoh yang timbul setelah mendengar cerita Wisran Hadi mengenai laporan Hamid Jabar setelah menikah. Kemudian Wildan Yatim yang mendapat ide setelah melihat, mendengar, atau ikut terlibat dalam suatu peristiwa yang mengandung keharuan atau konflik, kemudian yang disambung menjadi satu. N. Hadini yang senang mendengarkan dongeng sebelum tidur sejak kecil, juga senang mendengarkan dan menyaksikan ketoprak, ludruk, wayang orang, dan wayang kulit. Budi Dharma yang sering mendengarkan musik dan hal yang berkaitan dengan musik sehingga menghasilkan novel Nyonya Talis, mendengarkan perihal penyakit dan kesehatan sehingga melahirkan Olenka dan Nyonya Talis, mendengarkan pembicaraan NPR tentang orang-orang jenius yang memiliki jaringan sel otak khusus, mendengarkan mengenai pemalsuan lukisan, serta mendengarkan mengenai percobaan tanaman sehingga beliau dapat menghasilkan novel Rafilus. Kemudian kegiatan yang terakhir ada memperoleh pengalaman. Begitu banyak sastrawan Indonesia yang memperoleh pengalaman sebelum mereka menghasilkan sebuah karya sastra. Di antaranya ada Hemingway, Chairil Anwar, Wildan Yatim, Arswendo Atmowiloto, Budi Dharma, serta Andrea Hirata. Hemingway memiliki novel Pertempuran Penghabisan yang muncul karena ikut dalam pertempuran di Spanyol. Novel Salju di Kalimanjaro yang muncul setelah pergi ke Afrika dan bertemu dengan binatang buas. Kemudian lahirnya novel Orang Tua dan Laut setelah beliau pergi ke Amerika Latin dan hidup sebagai seorang nelayan. Chairil Anwar bergaul dengan abang-abang becak, sopir-sopir, dan tukang-tukang loak, tidur di kaki lima bersama pengemis-pengemis, keluar masuk ganggang yang sempit dan becek, bergurau dengan empok-empok di gubuk-gubuk yang apek, serta bersahabat dengan Bung Sahrir, Bung Karno, dan Bung Hatta. Kemudian Wildan Yatim yang memiliki novel berjudul Berakhir di Jakarta yang muncul setelah beliau menengok kawan sekampungnya yang berasal dari Sumatera Barat yang mengidap penyakit kanker payudara. Kemudian ada Budi Dharma, di mana novel Olenka yang merupakan pengalaman dan penghayatan beliau ketika beliau hidup di Amerika, serta novel Rafilus yang menceritakan pengalaman beliau sewaktu kecil. Kemudian Arswendo Atmowiloto, ketika menulis novel The Circus, beliau juga ikut dalam rombongan sirkus keliling. Yang terakhir ada Andrea Hirata, yang menuliskan pengalamannya sejak kecil di Balitung hingga ia berhasil sekarang ini dalam novelnya yang berjudul Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Anderson, dan Maria Mahkarpo. Yang ketiga ada kegiatan sastrawan pada saat menulis. Kegiatan sastrawan pada saat menulis dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain dari sudut keadaan jiwa sastrawan saat menulis, kebiasaan sastrawan, dan pandangan sastrawan terhadap pembaca. Berikut akan saya uraikan secara singkat. Yang pertama ada sastrawan pengrajin dan sastrawan kesurupan. Sastrawan pengrajin adalah sastrawan yang mengarang dengan penuh keterampilan, terlatih, dan bekerja dengan serius dan penuh tanggung jawab. Sastrawan kesurupan adalah sastrawan yang pada saat mengarang berada dalam keadaan kesurupan, yaitu dalam penuh emosi dan menulis dengan spontan. N. Hadini merupakan salah satu sastrawan pengrajin. Ia sering mengumpulkan bahan-bahan terlebih dahulu, kemudian pada saat ia mempunyai waktu luang, ia akan menyusunnya menjadi sebuah karya sastra.
Banyak sastrawan yang begitu asik pada saat menulis, sehingga ia melupakan diri dan lingkungannya. Misalnya ada Nasjah Jamin, mengaku pada saat menulis, ia akan mengetiknya tanpa ingat waktu dan hanya berhenti pada saat lapar, minum, dan merokok. Kemudian ada Ali Akbar Nafis, yang tidak tahu bahwa ada tamu yang datang ke rumahnya. Setelah itu ada Budi Dharma, yang pada saat menulis, ia akan jarang keluar rumah, jarang tidur, dan bahkan lupa makan. Berikut akan saya sampaikan pengalaman dari Budi Dharma. Saat Budi Dharma selesai menulis, ia baru sadar akan apa yang ia tulis. Dia tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali menulis apa yang didiktekan oleh sesuatu yang memanipulasinya. Karena itulah menurut Budi Dharma, menulis adalah proses keterbiusan. Pada saat ia menulis novel Olenka, sebenarnya ia akan menulis cerpen. Namun, pada saat ia menulis beberapa halaman, ternyata Budi Dharma tidak berhenti. Otaknya terus diserbu oleh desakan-desakan untuk terus menulis. Sampai akhirnya, selesailah novel Olenka dalam waktu kurang dari 3 minggu. Kepengarangan Budi Dharma juga sangat bergantung pada mesin tulis. Tanpa itu, seringkali otak Budi Dharma itu macet. Selain itu, suasana yang baik adalah faktor penting bagi Budi Dharma untuk menulis. Yang kedua ada sastrawan cepat dan sastrawan lambat. Contoh sastrawan cepat adalah Budi Dharma. Ia dapat menulis 3 cerpen dalam waktu sehari. Novel Olenka setebal 232 halaman diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 minggu. Novel Rafilus sebanyak 186 halaman dapat ia selesaikan dalam waktu 2 bulan di Singapura. Itu pun terpotong waktunya karena ia ada urusan di Singapura, London, Jakarta, dan Singapura lagi. Di sisi lain ada sastrawan lambat. Jenis sastrawan ini biasanya hanya menghasilkan beberapa karya saja. Sastrawan dalam kelompok ini dimasukkan dalam kelompok lambat dan tidak mampu berkarya lagi. Ada kemungkinan ia menyelesaikan sebuah karya, setelah itu ia sibuk bekerja. Karena sastrawan pada jenis ini hanya menggunakan menulis sebagai jembatan untuk mencari pekerjaan yang lebih menghasilkan uang. Yang ketiga ada sastrawan pemerhati pembaca dan terlepas dari pembaca. Sastrawan pemerhati pembaca misalnya adalah Putu Wijaya. Karena ingin banyak dibaca, ia mulai menulis cerpen ke majalah wanita. Ia menulis cerpen Oke di majalah Kartini. Setelah itu, ia memenangkan beberapa lomba cerpen di Femina dengan judul Los, Gejerit, dan Babi. Putu Wijaya juga membuat cerpen, novelet, dan novel pesanan penerbit Cypers. Sebaliknya, sastrawan terlepas dari pembaca contohnya adalah Budi Dharma. Pada saat ia menulis, dia tidak pernah membayangkan adanya pembaca.